Bincang-bincang rumah sakit, sayang pasien. Perkenalkan, saya Dr. Ayu Devita, dokter umum di RSUD Kabupaten Bekasi, sekaligus sedang magang di bagian oftalmologi atau bagian mata. Kali ini kita akan membahas mengenai katarak dan kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Yulika Harniza, spesialis mata. Halo keluarga RSUD, terima kasih sudah diundang di sini. Oke dok, jadi kita saat ini membahas tentang katarak ya dok ya. Baik. Yang pertama itu apa sih dok katarak itu? Jadi ini adalah penyakit di mata yang paling banyak diderita di seluruh dunia. Jadi kasus katarak merupakan kelainan yang terjadi pada lensa mata yang awalnya selama proses perkembangan manusia itu awalnya dia bentuknya jernih atau lensanya tuh jernih, tapi lama-lama dia berubah warnanya menjadi kekuningan. Nah, ini saya sedikit bawa contoh gambar matanya nih dok. Jadi lensa mata tuh sebelah sini nih dok, mungkin nggak kelihatan ya, agak terlalu kecil. Saya coba angkat ya. Nah, lensa mata ini awalnya warnanya jernih dokter, terus kemudian seiringnya dengan usia dia berubah warnanya menjadi agak kekuningan. Nah, ini terjadi terutama pada orang-orang dengan usia di atas 50 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan semua usia juga bisa mengalami katarak. Gitu dokter. Tadi semua usia atau biasanya usia di atas 50 tahun ya dok ya? Tapi apakah semua orang ini bisa kena katarak? Dan penyebabnya nih apa sih dok buat katarak ini? Penyebab katarak macam-macam. Jadi kejadian terjadinya katarak itu umumnya pada usia di atas 50 karena pada usia tersebut protein atau pembentuk lensanya berubah. Yang tadinya berwarna jernih sekarang berubah menjadi kekuningan. Kayak kalau orang sudah usia tua ya dok, kita kulitnya masih kenceng tuh. Nah, tapi lama-lama berubah kulitnya menjadi lebih longgar atau keriput dan sebagainya. Nah, itu karena ada proses aging atau penuaan. Nah, katarak juga seperti itu dok. Pada orang yang telah berusia, terutama di atas usia 50 tahun, dia akan berubah lensanya. Lensanya yang tadinya jernih, dia akan berubah menjadi agak kekuningan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menemukan katarak pada usia yang jauh lebih muda. Misalnya pada anak-anak yang baru lahir, kita bilang itu sebagai katarak kongenital karena ada proses pembentukannya yang abnormal di saat proses di dalam kandungan. Kemudian bisa juga kita ketemukan pada anak-anak, dewasa muda ataupun pada bagian mana aja. Tapi biasanya pasti itu ada sesuatu atau penyakit sebelumnya yang menyebabkan proses pembentukan katarak lebih cepat atau lebih awal. Seperti itu dok. Nah, untuk gejalanya sendiri gimana sih dok kalau katarak itu? Yang paling sering dirasakan pasien itu adalah saat dia melihat, dia tidak bisa melihat dengan jelas atau buram. Buramnya itu seperti tertutup kabut, jadi warnanya tidak terang atau rasanya ya seperti tertutup kabut. Itu. Terus kemudian yang kedua, atau dia suka melihat seperti air yang mengalir. Jadi kalau kita lihat di kaca ada air saat hujan, nah gambarannya seperti itu. Nah, pada kondisi seperti ini dia tidak bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata karena memang yang berpengaruh adalah lensanya yang sudah tidak bisa meneruskan cahaya yang dari luar. Nah, terus dok kan tadi ada gejala-gejalanya tuh. Nah, kalau misalnya udah muncul gejala itu berarti kita harus langsung datang ke dokter spesialis mata. Iya, jadi kalau misalnya dirasakan adanya keluhan seperti yang tadi saya sebutkan, sebaiknya pasien atau warga kota RSUD Bekasi atau yang lain untuk datang dan konsultasikan permasalahannya. Kenapa keluhan ini muncul atau bagaimana dan harus seperti apa. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata, kemudian kita lakukan evaluasi. Karena proses grading katarak atau kekeruhan pada katarak itu tetap harus dilihat apakah sudah cukup tebal atau masih dalam keadaan yang lebih ringan sehingga bisa kita bantu dengan menggunakan kacamata. Oke, jadi ada katarak yang bisa dengan kacamata dan ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak ini berarti harus diapain nih dok? Pada kondisi yang sudah cukup tebal, kadang-kadang pasien datang mungkin tidak merasakan ya, tiba-tiba karena dua mata tiba-tiba yang sebelahnya tuh udah buram banget gitu, udah ngerasa buram banget, yang hanya bisa melihat
tangan melambai atau 1 meter jari dan tidak bisa melihat muka orang dengan jelas. Nah, pada kondisi ini memang mau tidak mau kita harus melakukan tindakan operasi. Jadi operasi katarak dengan mengganti lensa mata yang kotor itu atau yang warnanya berubah menjadi lensa akrilik atau lensa tambahan yang dipasangkan di mata yang lebih jernih. Nah, pada kondisi tersebut seandainya sarafnya atau tidak ada kelainan lain, hanya katarak saja, tentu penglihatan akan jauh lebih baik. Ini kan tadi menyebutkan masalah operasi ya dok ya, soal katarak. Nah, banyak di sini warga yang mendengar kata operasi itu takut gitu dok. Nah, sebenarnya operasinya tuh gimana dan apakah ada komplikasi buat kedepannya? Apakah operasinya itu operasi besar atau yang bisa menyebabkan buat kedepannya gitu loh dok? Oh iya, baik. Memang operasi mata ini kita bilang besar juga tidak. Dan kita bilang kecil juga tidak gitu. Jadi tetap kita harus melihat, mengevaluasi kondisi pada pasien. Walaupun semua memiliki masalah katarak, tetapi tingkat kesulitannya memang berbeda-beda. Tapi berkembangnya teknologi, tindakan operasi katarak semakin lebih canggih dokter. Jadi kita menggunakan alat phacoemulsification namanya. Nah, pada kondisi alat itu dengan kondisi yang matanya masih, kataraknya masih dalam kondisi normal atau tidak ada komplikasi yang lain, tindakan operasinya relatif cepat dok. Jadi bisa dilakukan bisa sampai sekitar 15 sampai 45 menit. Terus kemudian setelah operasi pasien akan bisa langsung pulang dok. Jadi bisa langsung pulang. Kita lakukan follow up di hari pertama, kemudian kita controlling selama kurang lebih 3 minggu dokter dengan menggunakan obat tetes seperti itu. Dok. Kalau itu kan yang phaco ya dok ya, yang paling sering sekarang ya. Kalau jenis-jenis operasi yang lain tuh ada nggak sih dok? Memang ada, jadi proses perkembangannya bertahap. Dulu ada tindakan operasi yang lebih awal dengan besetan yang lebih luas. Cuma saat ini sudah banyak digunakan dengan tindakan phaco saja, kita bisa melakukan dengan baik dok. Jadi tindakan-tindakan yang lain dilakukan memang jika ada indikasi atau masalah atau ini tidak katarak yang biasa, komplikasi yang lain gitu. Jadi memang dengan menggunakan phaco saja dirasakan sudah cukup dokter. Oke, berarti sekarang udah canggih banget ya dok Iya, ya kita. iya dok. Jadi nggak perlu harus rawat inap gitu ya. Jadi warga nggak perlu takut lagi kalau katarak itu, jadi tinggal phaco aja, terus nggak perlu rawat inap, langsung bisa pulang gitu ya dok ya, tinggal di follow up aja ya dok ya. Iya. Terus pengobatan lain selain operasi ada nggak sih dok? Buat yang masih takut gitu misalnya dok. Iya. Jadi untuk tindakan operasi katarak, seandainya pasien sudah memiliki katarak atau sudah didapatkan gambaran katarak, kita sulit untuk tidak ada obat tetes atau obat minum yang bisa menghilangkan katarak secara sepenuhnya. Kecuali kita ambil atau kita ganti. Jadi memang tindakan pengambilan atau penyembuhan katarak sendiri kita harus lakukan tindakan operasi seperti itu. Tapi gradingnya memang berbeda-beda dokter, tergantung kondisi pasien tersebut, apakah ada masalah sistemik atau kondisi di tubuhnya, penyakit lain seperti pasien dengan diabetes, itu akan mempercepat kataraknya lebih awal dibandingkan pasien yang relatif aktivitasnya seperti biasa. Jadi tindakannya memang hanya dilakukan operasi saja dok. Oke, jadi hanya operasi ya dok ya. Oke dok, terakhir nih dok, ada nggak pesan-pesan untuk warga RSUD mengenai apa yang tadi kita bahas nih dok? Iya, jadi sebenarnya kesehatan mata itu penting untuk dijaga dok. Kadang-kadang pasien khawatir kalau dia datang ke dokter, dia merasa takut nanti ada penyakit gitu, nanti kalau ada sesuatu. Padahal saat kita lakukan follow up atau kita bertemu dengan dokter, kita bisa melakukan screening lebih awal.
dan apa-apa pencegahan yang bisa dilakukan oleh pasien sehingga penyakitnya tidak lebih berat, atau bisa melakukan tata laksana supaya tidak ada komplikasi atau kerusakan yang lebih permanen. Nah, jadi sebaiknya untuk pasien-pasien yang mengalami keluhan, baik matanya merah, kemudian matanya buram, dan matanya nyeri, penyakit apapun yang nanti kita temukan, sebaiknya langsung untuk berkonsultasi ke dokter. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Dokter Yulika Hanzi, spesialis mata yang telah memberikan informasi yang sangat informatif untuk kita semua ya. Sama-sama, Dok, ya. dokter. Baik, warga RSUD, sekian bincang-bincang hari ini. Sampai ketemu di Bibir Sapa selanjutnya.